Kurang dari 24 jam pilkada akan dilaksanakan. Pandemi COVID-19 juga belum selesai, malah cenderung bertambah di sejumlah daerah, terutama Pulau Jawa. KPU memastikan semua orang tetap menggunakan hak pilih mereka, tak terkecuali pemilih yang terinfeksi COVID-19. Dan untuk membahasnya, sudah bergabung melalui Zoom, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko dan juga Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa Nur Agustianti bersama CNN Indonesia Connected. Ya, selamat malam Pak Tri dan juga Bu Ninis. Ini pilkada sudah tinggal besok, KPU juga akan mengerahkan anggota KPPS ke ruang isolasi COVID-19. Kita ke Pak Tri terlebih dahulu. Ini menurut sudut pandang seorang epidemiolog. Apakah ini aman, Pak? Ya, jadi keputusan KPU untuk melaksanakan sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah besok lagi, tinggal kurang dari 24 jam. Nah, oleh karena itu KPU perlu tahu, satu, zona merah dan zona orange berisiko berbeda dengan zona hijau dan kuning. Oleh karena itu perlindungan bagi pemilih itu harus lebih. Selain pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, kemudian perlu pakai face shield di zona orange, zona merah. Yang kedua adalah bahwa sekarang OTG tidak ditangkap lagi oleh Permenkes yang baru. Karena itu pada pemilih-pemilih yang datang ke TPS mungkin ada OTG. Juga kasus ringan yang isolasi di rumah itu akan memilih di TPS di rumah. Maka pemilih yang lain akan berbarengan dengan yang sakit ringan di isolasi di rumah. Kemudian ya kalau ke rumah sakit kemudian itu aman kalau tugas TPS menggunakan APD dengan lengkap gitu ya, itu aman di rumah sakit. Tapi yang di TPS di rumahan itu berisiko terhadap OTG-nya, berisiko terhadap ringan yang isolasi di rumah. Nah, mohon diperhatikan di daerah-daerah merah dan daerah orange, mereka harus tapi dengan face shield. Paling tidak seperti itu yang saya bayangkan. Oke Pak Tri, berarti ini harus lebih berhati-hati untuk OTG yang ada di TPS ya. Nah, kalau menurut Bu Ninis bagaimana? Apakah ini aman, Bu Ninis? Kalau kita bicara soal memberikan hak pilih kepada pemilih yang berada di isolasi di rumah sakit, ya itu menurut saya memang harus dipertimbangkan kembali. Bahwa salah satu konsekuensi dalam penyelenggaraan pilkada di situasi pandemi adalah memang akan berpengaruh kepada pemilih yang rentan. Jadi akan ada kompleksitasnya gitu ya. Kan betul bahwa warga negara itu hak pilihnya harus dijamin, tapi kan juga ada petugas juga punya harus dijamin juga hak untuk keselamatannya gitu ya, kesehatannya, lalu juga prinsip keadilan bagi petugas gitu ya, kan akan ada 2 orang petugas KPPS gitu, artinya akan ada perlakuan yang tidak sama antara 2 KPPS ini dengan KPPS yang lainnya. 2 KPPS ini ya harus ibaratnya memberanikan diri untuk hadir ke TPS gitu ya, ke rumah sakit untuk memberikan hak pilih kepada mereka yang sedang diisolasi di rumah sakit. Yang berikutnya adalah kan yang namanya orang diisolasi di rumah sakit itu pasti punya protokol isolasinya gitu ya, belum tentu semua orang dari luar bisa hadir gitu ya, apalagi kalau diisolasi kan biasanya mungkin dokter atau susternya hanya memantau dari CCTV. Nah, ini akan ada orang yang hadir gitu ya, memberikan dari luar gitu ya, membawa kotak suara supaya mereka bisa memberikan haknya. Jadi memang ini salah satu hal yang kompleks gitu ya, memang sebaiknya, dan ini belum pernah dilakukan simulasinya gitu ya, simulasi untuk yang di rumah sakit ya, untuk pemilih yang ada yang diisolasi di rumah sakit. Kalau yang simulasi yang di TPS kan sudah sering dilakukan oleh negara pemilu gitu ya di sejumlah daerah. Tapi yang di rumah sakit bagaimana simulasinya gitu, dan petugas kan sebetulnya tidak sekedar mereka diberikan baju hazmat APD itu lalu selesai ininya gitu, artinya mereka sudah terjamin kesehatannya, kan belum tentu juga gitu, karena kita memang tidak punya alternatif dalam memberikan suaranya. Kalau di negara lain itu tegas sama sekali, orang yang sedang diisolasi di rumah sakit tidak diberikan hak pilihnya, karena memang itu salah satu konsekuensinya. Baik. Memang berat. Tapi Baik. ya itu salah satu konsekuensinya. Oke, Pak Tri dan juga Bu Ninis, kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah
Kombrek, jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi di CNN Indonesia Connected. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Connected dan kita masih terhubung dengan epidemiolog Tri Yunis Miko dan Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Agustianti. Kita kembali ke Bu Ninis ya. Memang mungkin tujuan dari KPU ya Bu Ninis untuk menyambangi rumah sakit dan juga ruang isolasi adalah sebenarnya niat baik untuk semua masyarakat menggunakan hak pilihnya. Kalau menurut Perludem sendiri, ini apakah ada cara lain yang bisa ditempuh oleh KPU? Iya, tidak ada Mbak, karena di Undang-Undang Pilkada kita tidak kita tidak punya mekanisme alternatif ya, istilahnya special voting arrangement. Termasuk juga sebetulnya bagi mereka yang mau memberikan hak suaranya yang tidak di rumah sakit. Kita mau tidak mau untuk memberikan suara ya harus datang ke TPS. Kita tidak punya misalnya pilihan memberikan suara lewat surat gitu ya, lewat atau bisa pemilihan pendahuluan, ada kotak suara keliling gitu. Begitu juga dengan pemilih yang ada di rumah sakit. Nah ini salah satu konsekuensinya ketika kita tidak punya pengaturan tentang itu. Jadi saya sempat bandingkan dengan negara lain. Negara lain ada yang tegas berikan hak pilih mereka yang sedang diisolasi di Singapura atau di Korea Selatan. Atau ada juga negara lain yang misalnya memperlakukan proxy voting, itu artinya pemilihnya bisa diwakilkan gitu ya. Dan dengan keluarganya atau dengan siapapun gitu bisa diwakilkan. Misalnya di Kroasia atau di kita tidak punya mekanisme lain gitu. Kita juga pilihan-pilihan kita ya terbatas seperti apa yang ada di Undang-Undang Pilkada sekarang, yang dimana Undang-Undang Pilkada sekarang kan memang tidak terlalu ada situasi pandemi ini. Oke, kita kembali ke Pak Tri ya. Pak Tri, nantinya anggota KPPS ini kan akan menggunakan APD lengkap untuk yang ke rumah sakit dan juga ruang isolasi. Nah pertanyaannya nih Pak Tri, kalau APD itu bukan dipakai oleh tenaga kesehatan, apakah itu nggak apa-apa atau sebenarnya rawan? Dan juga ini bisa mempengaruhi ketersediaan APD untuk nakes nggak sih sebenarnya Pak? Ya, kalau persediaannya terbatas, baiknya memang tidak dilakukan pemilihan pada pasien berat dan pasien sedang begitu. Pasien ringan menurut saya bisa pakai TPS di rumah sakit. Dia bisa datang ke TPS di rumah sakit tersebut dengan bilik khusus dan ruang khusus. Nah, kalau persediaan APD terbatas, maka berat dan sedang dianggap saja begitu. Kalau persediaan terbatas. Kalau persediaan tidak terbatas dan sudah direncanakan, itu bisa digunakan. Bahkan APD tidak harus dipakai oleh petugas medis, begitu petugas lainnya pun kalau memang harus berhubungan dengan pasien berat dan pasien ringan COVID-19, dia harus pakai APD lengkap. Jadi APD itu tidak hanya harus dipakai oleh nakes ya, tapi juga siapapun yang bisa pakai asal petugas gizi misalnya, ya dia harus pakai APD lengkap. Jadi yang ada kepentingan bisa memakai APD itu. Oke, kita ke Bu Ninis lagi nih. Ini secara keseluruhan apa sih yang ditakutkan oleh Perludem dalam pilkada besok? Apakah akan ada keapatisan dari warga terhadap pilkada kali ini? Apakah mungkin mereka takut untuk ke TPS seperti itu, Bu Ninis? Sebetulnya kan sejak awal memang kami sudah menghimbau hal tersebut ya. Sejak awal kan memang kami menghimbaunya ini sebaiknya ditunda, tapi bukan berarti ditundanya sampai COVID-nya selesai. Tapi setidaknya kita bisa punya regulasi undang-undang yang lebih ada situasi pandemi ini gitu. Enggak, ya wajar menurut saya kalau ada kekhawatiran misalnya masyarakat was-was ya ke TPS, karena di TPS kan ada potensi orang berkumpul. Kan di dalam satu TPS itu maksimal sampai 500 orang ya, walaupun KPU sudah mencoba menyusun jadwalnya gitu ya, ada disusun. Kalau dulu mungkin kita bisa bebas dari jam 7 sampai jam 1 mau pilih jam berapa itu bisa bebas. Kalau sekarang kan sudah ada jadwalnya gitu ya, misalnya datang ke TPS jam 8 gitu ya dan sebagainya. Nah yang kemudian yang kedua yang hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah bagaimana supaya logis untuk besok di TPS itu ya sudah hadir tepat waktu di TPS, logis hanya sekedar suara, tinta gitu ya dan sebagainya, tapi juga APD yang dibutuhkan di TPS, misalnya sarung tangan untuk petugas, termometer gitu ya, tempat cuci tangannya juga harus ada. Nah itu harus dipastikan ada juga, karena kan itu yang merupakan jaminan orang mau hadir ke TPS kan, asal jaminan di TPS itu diterapkan protokol kesehatan. Jadi
logistik itu juga harus ada tepat waktu juga di TPS dan jumlahnya cukup, tidak boleh kurang. Itu sebetulnya kalau ini kan sudah beberapa jam lagi ya, ini yang seharusnya menjadi perhatian dari penyelenggara pemilu. Oke, ini kalau Pak Tri bagaimana? Ada kekhawatirankah dengan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi seperti ini? Ya, kekhawatiran saya pas ada peningkatan ringan begitu. Peningkatannya kurang dari 1,5 kali kasus hariannya begitu. Kalau kasus harian sekarang 5.000, kalinya meningkat berarti 7,5 paling tinggi begitu. Dan kemudian kalau sedang itu akan 2 kali lipat gitu. Jadi kalau 5.000 akan jadi 10.000. Kalau berat itu akan terjadi 2 kali lebih gitu. Jadi menurut saya akan terjadi efek ringan. Itu akan meningkat sampai 7.500 seharinya begitu pada pemilihan suara karena KPPS-nya hanya rapid test gitu, bukan swab test. Kemudian ada OTG atau ada kasus ringan yang datang ke TPS. Kemudian kalau pada kasus di zona yang merah atau orange itu akan banyak kasus yang datang ke TPS di perumahan begitu, bau kasus ringan dan OTG. Jadi akan ada pertambahan atau transmisi kasus atau penularan kasus COVID-19 di TPS. Tapi ringan menurut saya. Oke, ini kita berdoa aja semoga pilkada besok tidak menimbulkan klaster baru. Semua orang yang datang ke TPS juga mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, terima kasih epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko dan juga Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Agustianti yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.